Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Di video kali ini saya akan menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Dan nah ini dia problem caturnya. Oke Sobat Catur, seperti yang sedang kita lihat sekarang ini, untuk buah putih rajanya berada di E1, kemudian menteri di C1, benteng di A1, kemudian satu lagi benteng berada di G5, lalu ditambah dengan perwira satu lagi gajah berada di F4. Nah sementara ada pion ya, 5 buah pion masing-masing berada di C2, D3, E2, F2, dan satu lagi pion berada di C5. Sementara untuk buah hitam rajanya berada di H1, lalu kuda berada di B1, ditambah dengan benteng berada di C3, dan 2 buah pion, yang satu berada di A2 dan satu lagi pion hitam berada di F3. Nah teman-teman, coba perhatikan untuk posisi raja hitam. Dia berada di H1 dan sudah tidak bisa bergerak kemana-mana ya, jadi dalam keadaan posisi remis. Tapi dia punya 2 buah pion, satu benteng dan satu kuda yang sudah siap untuk menghalangi putih yang akan mematikan dalam 2 langkah mat ya, yang menghadang ke sono kemari. Nah ini tugasnya benteng dan kuda serta pion ini. Nah teman-teman, seperti biasa silahkan teman-teman perhatikan, cermati baik-baik kemana langkahnya dan kuncinya apa ya. Nah buat teman-teman yang tidak ingin melihat kunci jawabannya di akhir video, jika waktunya tidak cukup silahkan di pause dulu atau dihentikan dulu. Setelah itu, setelah ditemukan, baru silahkan samakan jawabannya di akhir video. Seperti biasa saya seperti itu ya. Oke, sekarang pikirkan dan temukan kunci jawabannya 10 detik mundur dari sekarang. Iya teman-teman, sudah habis ya. Bagaimana dengan problem ini? 2 langkah mat loh. Apakah ini gampang, susah, atau memang sulit? Ya sekali lagi tergantung skill catur Anda ya. Jika Anda perhitungannya matang, cermat, jeli, serta teliti, langkahnya kemana ini akan cepat ditemukan. Tapi saya yakin buat yang jago catur dan pintar catur pasti bisa cepat menemukannya. Oke Sobat Catur, seperti biasa saya akan coba menganalisanya dulu ya sebelum membuka kuncinya di akhir video. Coba perhatikan. Tapi sebelumnya jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like kalau Anda suka ya, kalau tidak suka ya abaikan saja. Oke begitu saja, terima kasih sebelumnya. Oke, ini hanya percobaannya teman-teman ya. Kita coba benteng melakukan sekak ke H5. Nah ini raja akan bergeser tentunya ya ke G1 ataupun ke G2 ya. Kalau ke G2, benteng melakukan sekak ke H2 dan tentunya raja hitam akan bergeser atau berpindah ke G1, dan ini gagal ya. Berikutnya sekarang kita coba raja di langkah pertama bergeser ke F1 ya, untuk memudahkan benteng melakukan sekat mat di G1. Nah ini tentunya raja tidak bisa bergerak dan hanya yang menolong itu pion hitam yang berada di F3 memakan pion hitam yang berada di E2 dan langsung skak, dan ini tidak mat dalam 2 langkah. Lanjut dengan percobaan berikutnya, menteri coba ke E3 ya, tujuannya memakan pion hitam yang berada di F3 dan langsung skak mat. Namun di sini tentunya kuda hitam yang akan melindungi atau mendekeng pion ya ke D2, dan ini juga gagal lagi. Oke Sobat Catur, untuk analisanya saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan dengan melihat analisa tadi teman-teman bisa cepat menemukan kunci jawabannya ya. Baiklah, sekarang seperti biasa saya akan langsung membuka kunci jawaban di problem catur 2 langkah mat ini, yang memang ya sebenarnya sih ya gimana ya, gampang-gampang susah gitu ya. Buat yang gampang, kalau memang tadi dikatakan kalau memang jeli ya akan cepat menemukannya. Baik Sobat Catur, jadi kuncinya di sini adalah jika ada yang menyebutnya kuncinya adalah menteri ke B2, maka itu adalah tepat, benar, dan akurat ya.
Jadi benar, kuncinya adalah menteri ke B2. Coba kita lihat hitam akan menggerakkan apa ya. Dan tentunya kalau raja sih sudah tidak bisa bergerak lagi ya, sudah terkepung, sudah terjepit. Dan ini yang bisa bergerak adalah pion yang berada di F3, kemudian kuda yang berada di B1, dan satu lagi benteng yang berada di C3. Nah itu ketiga itu yang akan bergerak atau menghalangi, menghindari menteri ya. Coba kita lihat. Nah di sini oke ya, benteng. Nah kalau benteng yang bergerak, maka di langkah kedua skakmatnya oleh menteri sudah jelas ya teman-teman ya, yaitu ke H8. Nah seperti itu. Ini untuk solusi yang pertama. Kemudian bagaimana kalau hitam menggerakkan pion ya, pion F3 memakan E2. Nah ini juga sangat jelas sekali ya, skaknya oleh menteri, skakmatnya oleh menteri yaitu ke B7. Lanjut, bagaimana kalau kuda hitam rintang ya menghalangi dengan berpindah ke D2. Nah ini raja putih tinggal memakannya saja ya, memakan kuda, dan skakmatnya di langkah kedua itu oleh benteng yang berada di A1. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau seandainya kuda bergeraknya ke A3 ya. Nah ini tujuannya adalah untuk menutup benteng putih A1 apabila raja bergeser ke D2 ya. Tapi bukan itu yang paling tepat ya. Raja putih tentunya tidak akan bergeser ke D2 ya teman-teman ya, tetapi melakukan rokade stalemate ya, rokade panjang dan langsung skakmat. Nah itulah teman-teman ya. Jadi endingnya skakmat ini sungguh luar biasa, karena tadi juga tak disangka skakmatnya di langkah kedua akan melakukan rokade atau blokir langsung skakmat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya kunci jawaban di problem catur dua langkah 4 ini. Menarik bukan? Namun tentunya pasti ada yang bertanya ya dalam hati, mustahil kalau permainan normal benteng dan raja belum bergerak ya. Nah namanya juga problem ya, puzzle ya, teka-teki ya, untuk mengetes kemampuan catur kita. Bisa saja ini terjadi ya kalau dibuat problem catur. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa sebelum meninggalkan dan menutup video ini untuk di subscribe lagi, kali aja ada yang lupa ya. Oke terima kasih, assalamualaikum.